Amin. Tuhan, kami berdoa padamu pada hari ini, sore ini Tuhan kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Biarlah Tuhan selama 30 menit ke depan kami bisa mengenal bahwa doa adalah satu perkara yang sangat penting dan menjadi hak yang utama bagi kami. Tuhan berkati juga kami yang sudah hadir pada sore ini, biarlah kami mengenal dengan baik apa maksud hatimu, juga apa yang Kau ingin sampaikan. Tuhan, supaya kami bisa dibimbing ke arah kebenaran. Tuhan Yesus, Allah kami, Bapa kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya. Amin. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, adakah yang mau bertanya dulu? Mungkin, Kak, apa sih itu doa, gitu kan? Apa sih yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari dari para orang-orang yang rajin berdoa, gitu ya? Amin. Ada nggak yang mau bertanya dulu? Oke, kalau belum ada, kita ini ya, mulai dulu. Saya akan tampilkan. Bentar. Oke. Oke, apakah terlihat? Terlihat, Kak. Ada ini nggak, kayak yang menghalangi gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana sih di judulnya di posternya saya taruh di situ. Prayer is the great right for Christians. Yohanes 16 ayat 24 berkata, ya kan, di situ kalau teman-teman bisa lihat terlihat kecil ya, namun sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Oke, jadi pertama yang perlu kita tahu, doa adalah satu perkara yang menjadi hubungan kita dengan Allah. Kalau di dalam situasi dunia zaman ini, zaman sekarang, kita melihat adalah satu hal yang penting, kita perlu kuota, kita perlu pulsa untuk bisa menghubungi orang lain, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Namun, hari ini, bagaimana kita bisa berkontak atau menghubungkan diri dengan pencipta kita? Itu adalah melalui doa, ya kan? Jadi doa adalah hak yang paling besar. Masa sih, ya kan? Tapi mengapa tidak sedikit orang yang menyepelekan doa? Yaitu maksudnya mengapa banyak orang begitu ya, mayoritas orang itu doa nanti aja deh. Aduh nanti sebelum tidur bisa. Aduh nanti kalau sulit aja deh doa gitu ya. Oke. Jadi ini yang perlu kita bahas pada hari ini. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silakan tulis di chat atau langsung bertanya. Nah, apa ya? Kita lanjut dulu. Oke. Ya. Fakta, ya. Orang Kristen hidup di dunia ini mempunyai satu hak utama, yaitu tadi yang saya bilang, pengabulan doa. Ya, begitu kita dilahirkan kembali atau lahir baru, kita dapat berdoa kepada Allah dan Allah mau mendengarkan doa kita. Ya, itulah hak utama yang Allah berikan kepada teman-teman dan juga kepada saya hari ini. Namun, ya kan, banyak orang tadi saya katakan mulai merasa enggan atau meninggalkan perkara yang paling penting ini, yaitu berdoa. Kita lihat di sampingnya, tulisannya berkata, Yohanes pasal 16 menerangkan kepada kita, bila kita berdoa dalam nama Tuhan, Allah akan mengabulkan doa kita. Agar sukacita kita menjadi penuh. Ya kan? Nah, jika kita sering berdoa, kita akan menjadi orang Kristen yang bersukacita di dunia ini. Ya, betul apa betul? Nah, ini perlu menjadi renungan bagi kita masing-masing. Nah, ada 3 hal, yaitu pertama, jika kita sering berdoa, namun Allah tidak sering mengabulkan doa kita. Nah, apa nih? Apa sih yang sedang terjadi kalau demikian? Mengapa? Ya kan? Yang kedua, setelah kita menjadi orang Kristen beberapa tahun, sulit sekali terdapat 1 kali atau 2 kali Allah mendengarkan doa kita. Nah, mengapa? Ya kan? Ini harus kita pikirkan dan renungkan. Tuhan, aku sudah menjadi orang Kristen. Aku sudah percaya. Atau mungkin aku sudah dilahirkan kembali. Tapi kok doa ini masih kurang bisa aku dapatkan ya. Doanya hanya sekedar lewat.
1 minggu nggak dijawab, oke, yaudah, aku ganti topik doa lain. Nah, teman-teman, sore ini katakan yang ketiga poinnya, Allah sama sekali tidak pernah mendengarkan doa kita. Nah, kita harus tahu bahwa pada diri kita telah mengidap atau menghadapi satu penyakit yang parah. Apakah itu? Nah, teman-teman sekalian, semoga melalui kita yang mendengar ini, nanti kita memberitahu kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi semoga melalui pembelajaran sore ini, kita kembali dikuatkan dan diterangi. Baik, kemudian sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah terlalu cepat? Oke, tidak ya. Saya lanjutkan dulu kalau begitu. Oke. Kemudian di dalam 1 Yohanes 5:14 dikatakan bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi melalui berdoa kita melihat ya, kita menerima keberanian percaya ya kepada Allah, kepada Tuhan kita, yaitu bahwa Ia ya Allah kita mengabulkan doa kita. Itu kan kepercayaan kita. Oh Tuhan, aku berdoa padamu supaya Engkau menyembuhkan aku. Nah itu contoh. Tapi belum tentu Tuhan mengabulkan, kenapa? Itu doa hanya untuk kita. Namun kita harus minta apa? Supaya aku sembuh, supaya aku bisa melayanimu, supaya aku bisa memberitakan kabar baik bahwa aku telah disembuhkan oleh Tuhan, ya kan? Seperti perempuan yang sakit, ya di perumpamaan ada, seperti orang kusta, seperti orang buta yang disembuhkan. Mereka ketika disembuhkan, mereka cerita kepada orang lain, gitu. Nah, jadi ketika kita berdoa kita juga perlu melihat itu. Nah, di bawahnya saya ada tulis perkataan singkat. Jika kita sering berdoa, namun Allah tidak sering mengabulkan doa kita, atau setelah menjadi orang Kristen, ya kan? Nah, ini yang tadi saya bahas. Kita mengidap satu penyakit yang parah. Itu penyakit ketika kita dikabulkan, kita tidak bersaksi. Atau ketika kita berdoa, kita berhenti karena tidak dijawab. Hati-hati ya. Jadi moga melalui pembacaan Alkitab tiap hari, melalui firman yang kita dengar tiap hari, tiap minggu juga tidak hilang begitu saja. Kita ada catatan fisik ya, kita catat, kita tulis, Tuhan, inilah aku sudah belajar. Aku mau belajar setia. Bukan hanya mencatat, tapi juga untuk memperhidupkannya ya. Oke, jadi ini 1 Yohanes 5:14 dan Yohanes 16 tadi ayat yang penting ya. Jadi menurut kehendaknya. Nah, ini digaris bawahi ya, menurut kehendaknya. Bukan menurut kehendak saya, bukan menurut kehendak kita. Jadi kita berdoa menurut kehendaknya. Bahasa Inggrisnya apa? According to His will, ya kan? Oke. Jadi semoga melalui pembacaan sore ini kita juga kembali diterangi. Oke. Belum ada pertanyaan, nanti kita lanjut dulu ya. Kemudian kita mempunyai 3 fakta penting ya. Jadi ketika kita berdoa itu maupun melakukan apa saja, kita perlu organ yang tepat. Ya kan? Untuk melihat kita perlu mata, mendengar perlu telinga, berdoa perlu roh. Tapi ketika kita berdoa, kita harus tahu 3 fakta yang penting. Yang pertama, Allah itu mau menjawab doa kita. Yang kedua, Allah telah menjawab doa kita sebenarnya. Yang ketiga, Allah juga dapat menjawab doa kita. Jadi yang pertama, Allah itu mau. Di mana kita bisa tahu? Kita tahu bahwa ada seorang yang perempuan ya, di kitab Injil, dia sakit pendarahan. Dia menjamah jubah Tuhan Yesus, ya kan, ujung jubah Tuhan Yesus. Di situ katakan, aku mau jadilah engkau tayar. Dia sembuh. Gitu. Nah, kemudian Allah telah, itu kisah mengenai anak dari seorang perwira ya. Dia telah menyembuhkan, lalu perwira itu pulang dan anaknya sembuh. Nah, ini contoh ya. Bukan contoh tapi adalah fakta bagaimana Tuhan mau dan juga Tuhan telah menjawab. Yang ketiga, Allah juga dapat. Di mana kita pernah mendengar atau sering mendengar perkataan Tuhan mengenai seperti ini. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Nah, teman-teman, asal kita punya iman, kita berdoa, kita setia,
maka Allah dapat. Jadi 3 fakta penting ini harus menjadi pegangan kita. As a Christians, sebagai orang Kristen kita tidak cukup hanya Kristen di dalam KTP atau di dalam sertifikat atau akte lahir kita, tapi harus menjadi kehidupan kita. Kalau ada singkatan ya dari Indonesia, KTP itu Kristen tanpa pertobatan atau tomat, tobat kumat. Nah, jadi banyak orang muda atau orang Kristen hari ini juga mengalami hal yang sama, yaitu ketika selesai berdoa, ya udah lewat. Tapi ketika Tuhan tidak jawab, mereka kecewa. Ketika Tuhan mau menjawab, tapi jawabannya adalah tidak, mereka kecewa. Maka teman-teman, kita harus melihat 3 perkara ini ya. Kenapa saya agak kelamaan di poin ini? Karena poin ini yang menjadi halangan bagi orang untuk terus berdoa. Allah nggak mau kok. Allah juga nggak bisa kayaknya jawab doa saya, gitu. Nah, maka judulnya adalah Prayer is the great rights for the Christian. Hak yang paling penting, hak yang paling besar. Maka dalam setiap doa kita kan ada satu pujian ya. Just telling Jesus, gitu ya. Beritahu Tuhan, beritahu saja. Apa masalah kita cerita. Tuhan, aku mau cerita ini. Aku tahu engkau pasti mau, engkau pasti telah, dan engkau pasti dapat menjawabnya. Nah, itu harus menjadi pegangan kita. Oke. Nanti bisa teman-teman lihat ya di dasar-dasar ayatnya nanti. Oke. Kemudian ini yang tadi ya dikatakan, ini contoh dari orang yang sakit kusta. Matius 8:3 berkata, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Teman-teman, orang kusta yang di dalam cerita ini, dia beriman dan dia percaya bahwa Tuhan mau menjawab doanya. Karena apa? Ketika dia selesai atau sembuh dari penyakit ini, dia menyatakan, memberitakan bahwa, wah ada nama seorang itu, manusia Allah, Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan luka saya, hingga akhirnya banyak orang yang mulai percaya, bahkan menerima Tuhan Yesus. Namun tidak menutup kemungkinan, banyak orang juga yang menolak. Jadi dalam kondisi ini kita melihat ada 2 perkara ya. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, juga orang tidak percaya atau orang mau percaya. Jadi kembali lagi kepada orang tersebut. Kalau dia percaya, berarti dia menerima karunia keselamatan. Tapi kalau dia tidak percaya, ya sudah. Berarti urusan orang tersebut. Ya, jadi ketika berdoa harus dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Jadi moga melalui ayat demi ayat yang tadi kita kupas, fakta demi fakta yang telah kita lihat, tidak melemahkan iman kita, namun semakin membuat kita melihat bahwa, oh ternyata Tuhan ini menjadi kekuatanku, Tuhan ini menjadi sandaranku, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, aku perlu mengambil Tuhan sebagai segala. Ya, oke, kita lanjut dulu. Ya. Nah, mengapa berdoa adalah hak utama? Kembali ditekankan, Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Baik, teman-teman sekalian, kenapa kita perlu berjaga-jaga, kemudian berdoa? Bukankah cukup hanya berdoa saja? Ya, bukankah, ya Tuhan, aku mengasihimu, Engkau juga mengasihiku, terima kasih. Bukankah cukup hanya di situ? Ya, banyak orang, ya mereka ketika berdoa cukup sampai di situ, tapi tidak berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga apa? Kita lihat, oh Tuhan sudah jawab belum? Kalau belum, doa lagi. Oh Tuhan sudah jawab, oke. Kalau sudah jawab, aku doa lagi, supaya kehendaknya makin jadi atasku. Nah, ini yang dikatakan berjaga-jaga. Supaya apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan yang seperti apa? Kita menjadi orang yang, wah, doaku dijawab, oke, ya udah,
Nanti kalau ada masalah lagi, baru aku berdoa. Atau, ya doaku nggak dijawab, ya udahlah nggak usah berdoa lagi. Nah, inilah yang menjadi katakan pencobaan. Jadi perlu berjaga-jaga berdoa, berjaga-jaga berdoa. Hal ini nggak lepas. Inilah hak utama kita untuk berdoa. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging ini penuh dengan dosa. Dari awal manusia diciptakan, manusia sudah jatuh dalam dosa. Mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, sampai hari ini kita berbagian di dalamnya. Namun puji Tuhan atas belas kasih-Nya, atas kasih karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita dan memberikan kita hak untuk berdoa. Ya. Lalu kita lanjut lagi. Dalam Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kembali lagi tuh, ya. Ini tadi yang kita bahas, Allah mau, Allah telah dan Allah dapat. Yaitu aku ini siapa? Tuhan itu sendiri. Dia berkata kepada kita, apa saja, ya, anything. Asal bukan buat diri kita sendiri, tapi buat kehendaknya, maka percaya kita telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan. Misal kita berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya teman-temanku bisa percaya dan menerima Engkau. Oh Tuhan, semua ini bukan buatku, tapi adalah untukmu. Tuhan, tapi aku percaya Engkau akan menjawab, entah itu kapan, tapi aku mau terus berdoa. Tuhan, aku tahu aku tidak bisa, aku juga tahu aku tidak mampu, tapi di dalam Engkau Tuhan, aku menerima segala sesuatu. Nah, itu hak kita. Kita bisa berdoa demikiannya. Semoga kita tidak menjadi orang yang berhenti untuk berdoa, tapi setia sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Jadi ini ayat-ayat kunci, jangan sampai kita kelewat atau jangan sampai kita melewatkannya. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Jadi Matius 26 ayat 41 dan Markus 11 ayat 24. Jadi teman-teman bisa hafalkan, kemudian bisa menjadi bahan perenungan. Ya. Kemudian di dalam Mazmur 102 ayat 17 apa? Isinya adalah, nanti teman-teman bisa lihat, Allah kita adalah Allah yang berpaling mendengarkan doa-doa orang yang bulus. Nah, orang yang bulus ini seperti apa? Tadi seperti orang kusta, orang yang sakit, orang yang berdosa. Tapi jika orang itu berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kan? Di sini di antara kita siapa yang tidak berdosa? Siapa yang penuh dengan kekudusan? Ya kan? Kalau ada boleh raise hand. Nah, tapi ternyata semua dari kita pernah berdosa. Karena dikatakan apa? Dalam kitab Yeremia atau Yesaya, di situ dikatakan bahwa segala kebajikan kita seperti kain kotor. Semoga teman-teman sekalian kita disadarkan dan dikuatkan. Maka apa dikatakan? Dan juga Tuhan tidak memandang hina doa mereka. Wah, ini seperti apa? Kisah mengenai mengucukai, ya, terus juga seorang janda yang memberi hanya berapa duit dari yang dia punya, tapi apa? Tuhan tidak memandang hina. Tapi terus-menerus dia memberitakan, aku mengasihimu, engkau harus terus berdoa padaku, sehingga apa? Aku bisa menjawab doa-doamu. Itu yang Allah mau, itu yang Allah akan telah diberikan, dan Allah dapat memberikannya kepada kita. Semoga kita tidak menjadi orang yang jenuh untuk berdoa, ya, tapi every day pray, tidak bosan-bosan, tidak jenuh-jenuh, ya, sehingga apa? Tuhan bisa memberikan segala yang kita perlukan. Oke, ini saya akan berikan satu pertanyaan dari seorang saudara yang hidupnya adalah bagi Tuhan, yang kesimpulannya adalah perlu setia dengan doa kita. Teman-teman bisa lihat, ya, saya sampai bacakan. Saya ingin bertanya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sudahkah Anda belajar berdoa? Pernahkah Allah mengabulkan doa Anda? Jika tidak pernah, itu tidak wajar, katanya. Ya. Anda berdoa bukan berbicara kepada udara. Tujuan berdoa ialah agar doa itu dikabulkan. Doa-doa yang tidak dikabulkan adalah doa-doa yang sia-sia. Setiap orang Kristen wajib belajar agar doanya dikabulkan. Ya kan? Kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan, doa Anda seharusnya didengar oleh Allah. Jika tidak, doa itu percuma saja.
Anda harus berdoa terus sampai doa Anda dikabulkan. Berdoa tidak saja untuk pembinaan rohani, bahkan untuk mendapatkan pengabulan Allah. Baik, jadi melalui sore ini kita melihat satu perkara yang penting, yaitu harus terus setia. Seperti bagaimana kita melihat Tuhan terhadap kita, dia terus bicara secara pribadi, secara lembut. Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi apakah kita setia? Ya, berdoa untuk kehendaknya, berdoa untuk kepentingannya. Karena ketika kita memikirkan kepentingannya, Tuhan pasti memperhatikan hidup kita. Betul ya teman-teman? Jadi inilah yang harus kita tempuh sebagai orang Kristen yang normal. Jadi setelah kita mengenal mengapa kita perlu memanggil nama Tuhan, nah kita panggillah nama Tuhan di dalam doa kita. Di situ dia akan menjadi sirkulasi atau hubungan timbal balik antara kita dengan Allah. Ya. Yang terakhir, untuk pengingat, ketika kita berdoa, jangan lemah atau lengah. Yang kedua, janganlah percaya pada situasi, tapi percayalah kepada setiap perkataan Allah. Sehingga semoga kita hari lepas hari semakin menyadari, oh iya, ternyata baik positif, baik negatif, apapun itu, aku perlu menyadari aku adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milikku. Jadi teman-teman, semoga melalui pembahasan kali ini kita kembali diterangi dan kembali dikuatkan. Amin ya. Jadi penyampaian saya di sini, kita masih punya waktu sekitar 5 menit ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Karena ini kan kita belajar sama-sama ya. Amin. Saya tutup dulu. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau ada yang mau tadi berkata atau sharing dari yang didapat. Atau misalnya nggak ngerti di mana, begitu boleh ya. Amin. Berarti sudah jelas kayak sepertinya. Amin. Kalau begitu, kalau sudah jelas, puji Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang setia dan tidak bolong-bolong untuk berdoa. Amin ya. Haleluya. Oke, baik. Kalau begitu, kalau jika ada pertanyaan di luar topik ini, juga boleh, nanti tinggal disampaikan saja di chat ya. Oke. Jadi tidak ada nih ya pertanyaan ya. Baik, kalau begitu. Saya sudah pas, sudah lolos, jadi terima kasih. Ya, itu saja. Ucapan terima kasih. Doa orang benar besar bahasanya ya. Amin. Ya. Amin. Oke, baik. Selain ini tidak ada. Kalau tidak ada lagi, nanti kita boleh berjumpa di lain kesempatan atau besok. Ya, nanti kita akan berdoa. Nanti kita doa sama-sama ini saya akan doakan. Tapi teman-teman yang lain juga boleh bawa dalam doa pribadi ya. Untuk saudara kita Esniel ini supaya bisa pindah. Amin. Mari kita